Nyalakan kamera dulu, Bang. Ya, oke, baik. Gini Bang, Oke. sebenarnya ini agak sedikit keluar sih dari konteks ya. Kenalan dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Ya, saya Kristen Bang, Oke, karismatik. silakan, Bang. Silakan, Bang. Ya, gini Bang, yang saya mau tanyakan ini agak keluar sedikit ya, maaf. Segala sesuatu yang ada di dunia, Abang setuju nggak kalau itu adalah ciptaan Allah? Oh, nampaknya Abang lari dari tema. Oke, mohon maaf, Bang. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Mohon maaf, Bang. Karena Abang tidak nyimak. Oke. Mohon maaf ya sahabat-sahabatku, bukannya sombong, bukannya apa, enggak. Karena tema kita ini 10 ini. Pembuktian 10 statement Edis TV yang konon katanya sesat. Ayo silakan. Coba di bagian mana gitu loh. Nih, Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Tuan Yesus. Tritunggal garis miring hipostasis union. Sebenarnya ini agak panjang, cuman gara-gara nggak cukup kan di sini, jadi saya bikin aja ini. Sebenarnya ada lanjutannya. Tritunggal hipostasis union, hakikat, makrifat, dwinatur apa. Misalnya itu dibuang ke tong sampah itu. Terus poligami. Ah, ini khusus nomor 4 ini khusus ini hanya boleh dibahas Rudi Iskariot, bom-bom, RK, mata pisau. Karena mereka pengecut nggak berani bahas ini sama saya. Terus apa? 3 Tuhan atau lebih. Itu Alkitabiah. Penyembahan patung Maria, tradisi pagan Roma. Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Yesus punya Tuan atau Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Proskuneo atau menyembah manusia. Nomor 10. RK, MP, bom-bom, Rudi, apologet, botol. Silakan coba. Yang bagian mana? Saya beri kesempatan selebar-lebarnya kepada teman-teman yang mau membuktikan bahwa statement-statement tersebut ini yang tertulis ini adalah statement sesat. Silakan. Zeprin Zaluku. Mana tadi Zeprin Zaluku? Zeprin Jaluku ya. Silakan Zeprin Jaluku. Teman-teman, saya kurang fair bagaimana ya? Saya kurang fair bagaimana saya kasih kesempatan selebar-lebarnya untuk orang yang mau buktikan kesesatan saya. Silakan. Zeprin. Silakan Zeprin. Yang nomor 10 bikin ngakak kan. Ya gimana nggak bikin ngakak? Ayo silakan. Zeprin. Oke, baik saya turunkan ya. Kenapa bikin ngakak? Ya karena mereka itu adalah biang keroknya. Jadi ceritanya itu begini loh teman-teman. Biar teman-teman tahu. Ini cerita-cerita ya. Kita santai lah sekali lah. Sesekali kita cerita juga lah. Begini ceritanya. Jadi teman-teman sekitar mungkin 6 bulan yang silam lah ya. 6 bulan yang silam. Saya itu kan berdebat dengan orang-orang Islam. Ya kan. Fokus itu ke orang Islam terus. Nah waktu itu kan saya debat sama Yusuf PI kan. Dan banyak debat-debat lainnya. Yang nonton pada waktu itu 45.000 yang nonton. Waktu saya debat dengan Yusuf PI. Dia juga sekitar 45.000. Jadi kalau di total sekitar 90.000. Ya mungkin satu kecamatannya itu di NTT tempat satu kecamatan tempat RK tinggal 90.000 orang. Nah, pada waktu itu teman-teman, memang saya mengeluarkan statement-statement yang memang mengagetkan begitu. Nah, para penonton itu memang paham begitu. Yang nonton saya dari awal yang ngikutin jalannya diskusi itu paham. Nah, ada orang-orang tertentu seperti yang saya sebut-sebutkan tadi itu. Ya kan? Rokok Kudus, PC The King, Rudi Iskariot, ya kan? Orang-orang tersebut memang mereka kalau siaran itu memang ya paling 700 lah zaman dulu ya. Kalau sekarang bom-bom kalau siaran paling 150. Kalau siaran dia harus malam, pagi-pagi jam 3 begitu. Karena kalau nggak jam segitu nggak ada orang nonton. Nah, sebenarnya teman-teman ini adalah kecemburuan kok. Permasalahannya itu adalah permasalahan kecemburuan.
cemburu dengan penonton, cemburu dengan berkat, begitu. Makanya pada waktu itu saya berpikir gimana ya caranya kalau saya live biar tidak berbarengan dengan mereka live, biar mereka juga ditonton, begitu. Ternyata mereka langsung begitu. Perkaranya cuma perkara cemburu. Nah, jadi gosip lagi. Gimana? Boleh nggak saya cerita ini? Aduh, jadi boleh cerita. Iya, intinya penyakit iri hati, betul. Apalagi teman-teman, banyak yang memberkati, begitu. Ya kan? Banyak yang memberkati. Akhirnya kan kemarin kita kan bulan 12 janji saya tepati kan. Kalau saya bilang, teman-teman kita mau bikin rumah apologet, saya tepati. Begitu. Bukan seperti bom-bom mau menggalang gereja murtadin, nggak jelas gereja murtadinnya ada di mana. Iya. Bom-bom, ayo kita bikin gereja murtadin, uangnya tidak tahu dimakan bom-bom. Begitu, ya kan? Itulah aninya. Nah, ketika itu terjadi teman-teman, oh ada Bang Dada mau naik. Sebentar. Kita kasih lihat Bang Dada mau naik. Oke, ada Bang Dada mau naik. Silakan. Kalau Bang Dada saya kenal, ya. Ya silakan Bang. Gimana Bang? Ya, Dis. Halo. Ya Bang, gimana Bang? Ya, seru juga ya. Jadi di background lu jadi kayaknya mengundang orang-orang memang yang jujur ya, jujur. Orang yang beragama Kristen. Emang banyak yang botol sih, Jir. Ya, banyak yang botol. Jadi kembali lagi mereka itu kan hidup di dalam apa namanya tuh doktrin. Ya. Nah, kalau kita tahu itu bahwa doktrin itu kan secara prinsip adalah sebuah ajaran yang sebenarnya semua agama masuk ke dalam satu wilayah itu selalu tidak bisa langsung. Mereka harus melalui cara-cara yang tentu dianggap sebagai sebuah tradisi. Ya, jadi contohnya lah waktu Kristen kalau kita masuk misalkan dari sebenarnya kalau kita belajar seperti ini kita harus belajar sejarah agama dulu gitu. Ya kan? Sejarah agama ini sangat penting buat kita mengetahui bagaimana cara misionaris atau evangelis atau apapun juga masuk ke dalam negara itu. Ya contohnya seperti kayak maaf kata lah ya untuk orang-orang Katolik. Ini sudah benar gitu loh maksudnya. Ya itulah tradisinya melalui patung-patung. Gitu. Ya melalui patung, penyembahan patung. Karena dulu orang melihat Tuhan itu nggak ada yang tahu. Bagaimana bentuknya juga nggak ada yang tahu gitu. Sebelum Yesus itu lahir, semua tidak tahu, buta gitu loh. Cicak aja bisa dibilang Tuhan, karena dia kayak di Batak itu cicak adalah katanya kesuburan, kerbau bisa dibilang Tuhan, pohon bisa dibilang Tuhan, semuanya itu bisa Tuhan. Nah jadi inilah maksudnya Kristen ini tidak mau belajar sejarahnya dulu gitu loh, sehingga Gak semua Bang, sebagian saja. ya Terutama orang-orang yang botol yang di sini. Orang-orang yang botol inilah dia hanya belajar saklek dengan Alkitab. Memang benar Alkitab itu luar biasa menurut saya. Tapi kalau kita mau menafsirkan Alkitab itu waduh, kamu harus belajar lainnya gitu loh. Yeah. Jangan dari Alkitab, jangan dari sesuatu. Kalau kita lihat Kristen ini juga udah beragam-beragam. Ada yang bisa bahasa roh, ada yang tidak bisa bahasa roh, ada yang baptis selam, ada yang tidak selam. Semuanya tuh kayak menurut saya, makanya saya lihat itu saya seperti kayak gereja itu bukan tempat Tuhan sekarang. Tempat orang menghakimi. Misalkan seorang pendeta menghakimi satu sama lain, agama lain, doktrin lain. Kalau belum bisa bahasa roh, berarti belum kenal roh. Ya itu kayak menurut saya juga aneh gitu. Ada juga minyak urapan. Jadi justru saya menyatakan saya hanya mau menjadi pengikut Kristus. Saya mau menjadi pengikut Yesus.
yaitu Kristus. Kalau dibilang KTP agama, saya pengikut Kristus, saya pengikut Yesus. Saya nggak mau dibilang lagi Kristen, karena Kristen ini sekarang juga rancu-rancu. Sehingga pada saat kamu membuka topik itu, sehingga sebenarnya yang menang ini adalah yang tetangga sebelah. Dia ngelihat, oh ternyata ngaco juga ya, gitu loh. Agama ini Tapi juga ngaco. tapi yang dewasa ngerti lah Bang. Mungkin orang-orang Ya, yang ngerti, inilah. ngerti. Ngerti, maksudnya kalau yang bangsa ulama-ulama mereka mungkin ngerti gitu. Tapi kan akan menjadi tontonan bagi umat yang belum percaya Yesus, bahwa oh ternyata ribet juga ya. Ada yang nyembah patung, ada yang nggak nyembah patung, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini. Itu jadi sehingga kembali pokok lagi nih. Inti lu sekarang melakukan apologet ini untuk apa? Kan untuk orang mengenal Tuhan, mengenal Iya. Yesus. Iya. Gitu loh. Nah, jangan membuat ini menjadi penafsiran orang itu aneh-aneh lih. Bener deh. Kalau gue lihat itu, makanya coba sekarang gue lihat. Gue tanya deh, semua orang Kristen bangun gak jam 3 pagi dan berdoa sendiri? Itu yang harus penting. Karena itulah waktunya Tuhan, bersama dengan Tuhan itu jam 3 pagi. Kamu baca Alkitab sendiri, minta pengertian dari Tuhan sendiri gitu loh. Kalau enggak kamu udah terhitung dengan dogma, dengan doktrin, kamu nggak bisa lepas dari itu. Karena itu tradisi gitu loh. Makanya Iya. kalau kita Karena banyak dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang tidak biblikal Bang. Ya inilah fungsinya kita kan menyadarkan orang. Benar. Kalau kita baca Alkitab, bahasa roh itu juga ngaco. Minyak urapan itu nggak ada. Contoh nggak usah sederhana aja deh. Contohnya kayak Christmas, apakah ada pohon cemara? Kenapa? Itu kan semua bisnis. Sekarang ada orang misalkan Katolik ke Lourdes kemana? Sekarang Kristen juga bikin paket misalkan ke Yerusalem. Itu untuk supaya ngomongin sekarang tentang apa? Akhir zaman. Gue jadi bingung sekarang. Itu membuat kita masuk ke dalam dogma, doktrin, apa whatsoever lah, hipotesis. Aduh, saya pun jadi pusing. Sebenarnya kembali lagi gitu. Kenapa sih kamu jadi pengikut Kristus? Pengikut Yesus? Kamu baca, renungkan, dan lakukan. Menjadi pelaku firman itu sulit. Gitu. Kita aja untuk menjadi pelaku dan menerapkan apa yang kita bicarakan di dalam Alkitab aja, itu susah. Jadi menurut saya, pengikut Yesus itu adalah kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan selama dia hidup. Gitu loh. Jadi bukan Itu intinya Bang. Ya. Ya itu intinya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat banyak orang tahu Yesus lah. Begitu dia masuk teologi, dia dapat gelar STH, sekolah tinggi hati, dia langsung hebat. Sekolah tinggi hati. MTH. Enggak semua lah Bang. Ya enggak, kayak gitu. Jadi apalagi yang baru lulus gitu, udah kayak wah, dia udah tahu semua gitu kayaknya. MTH makin tinggi hati, wah udah makin luar biasa. Jangan begitu Bang. Enggak semua begitu ya. Bang. Maksud saya gini, Dis. Sebenarnya inti kita apa sih? Kalau kita ngomong secara sederhana, kita harus mencari kenapa Tuhan masukkan saya ke dalam dunia ini. Itu aja intinya. Iya, kenapa Tuhan mau masukkan kita ke dalam dunia ini? Pasti ada misi tertentu yang kita juga nggak bisa baca. Karena kita kan bukan kayak Tuhan Yesus. Udah tahu rencananya apa segala. Itu dibahas. Kita harus cari tahu sendiri. Karena saya jujur, saya bukan juru selamat. Enggak, saya tidak mengakui nabi. Saya tidak mengakui apa. Kenapa Tuhan utus saya ke sini? Nah itulah yang harus saya cari tahu sendiri. Makanya saya lebih senang gitu loh. Karena kalau saya masuk ke karismatik begini, kalau masuk ini, aduh, saya mencari sendiri gitu. Apa sih maksud Tuhan masukin saya ke dunia ini? Sehingga begitu saya tahu dunia ini, sebenarnya saya Tuhan bisa bilang sama Tuhan, aduh, ngapain sih lu masuk gua ke dunia ini, sehingga begitu gua tahu dunia ini, semua ngaco gitu. Iya kan? Tapi kita cari, oh, masih ada orang-orang normal gitu yang perlu kita selamatkan. Jadi memang hanya sedikit kok nanti orang. Jadi makanya gini, Dis, menurut gua kembali lagi lah, ya. Gua lebih seru kalau lu orang yang belum mengenal Yesus gitu. Iya. Kalau Tapi ini apa ya? Jadi kayak sesuatu yang apa ya?
gue melihat ya udahlah, yang suruh dia baca Alkitab aja deh. Menurut saya, suruh bangun jam 3, kamu berdoa sendiri, baca sendiri, lupakanlah doktrin-doktrinmu, lupakanlah segala aliran-aliranmu, pokoknya baca sendirilah. Coba kamu tenang, duduk dan bicara. Ya mungkin dari orang yang tradisinya dia bilang nyembah patung, ya dia nggak mau. Ya contohnya kayak tradisi ulos gitu. Saya selalu bilang bahwa ulos itu nggak ada rohnya, nggak ada, itu ya bahan. Tapi ada orang yang bilang karismatik nggak boleh ulos karena begitu saya tahu sejarahnya, ya dia waktu menyulam itu dia berdoa, memberdoakan anak yang mau kawin gitu. Jadi apa ya, belajarlah sejarah buat Kristen-Kristen ini ya, tolong jangan botol lah, belajar sejarah, belajar lebih jauh lagi ya, belajar segalanya kenapa itu terjadi. Jadi menurut saya ini agama ini ya apa ya, ya emosinya orang masing-masing gitu. Sekarang kalau kita lihat, gembala aja bisa jadi Tuhan, ya kan? Satu gembala, sinode, ketua sinode itu udah jadi Tuhan. Semua orang takut. Semua kalau ketua sinode yang berkhotbah itu wah rame. Begitu yang kawinin orang kaya, ketua sinode mau memberkatinya. Gitu. Jadi inilah dunia. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, bacalah yang lebih lagi, lebih dalam lagi. Lupakan gelarmu. Karena mencari Yesus itu tidak perlu gelar. Kita hanya perlu hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi tolonglah menurut saya ini urgent buat banyak orang-orang yang memang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka hanya tahu. Bagi yang sudah memang tahu dan masuk ke dalamnya, belajar lagi deh Alkitab sendiri. Gitu loh. Jadi itu aja. Kalau kita ributin ini, ya memang jadi kayak apa ya, sesuatu yang saya sangat sedih gitu. Jadi carilah sekarang orang-orang yang belum tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi bagus, makanya kalau saya sekarang ada orang yang bilang, Pak, kalau saya mau jadi Kristen gimana? Kamu baca aja dulu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu kenal dulu Yesus deh. Kenalan dulu gitu loh. Disitulah kamu bisa tahu Yesus itu siapa. Nah, jadi kalau kita hanya kalau saya nggak mau suruh orang baca Kejadian dulu, Keluaran. Aduh, itu ribet, rumit. Sampai sekarang aja saya nggak ngerti gitu loh. Iya kan? Jadi itu harus didukung oleh sejarah gereja, sejarah agama, sejarah tradisi, semua kita harus belajar. Ya, jadi saya tetap support kamu, Dis. Kamu adalah one of the biblical manusia Alkitab. Kamu percaya hanya Alkitab. Dan saya juga gitu. Ya, saya juga sangat percaya dengan Alkitab. Kalau orang bilang, lu sekarang kenapa nggak ke gereja? Lah, kan itu hanya kumpul. Kita berkumpul. Kalau nggak dengan yang botol-botol, ngapain saya berkumpul gitu? Gitu loh. Jadi kita berkumpul lah dengan, itulah gereja. Jadi menurut saya sekarang gini, kalau are you going to church or are you the church? Yang kita penting adalah kita di church. Apakah church itu gedung? Apakah itu di mall? Enggak juga. Church itu inside your heart. Ya, jadi memang inilah kalau kita menjadi anak-anak yang benar-benar pengikut Kristus dan hanya percaya Alkitab. Nah, itu yang gue lihat dari lu. Ya, lu adalah orang yang percaya dengan Alkitab dan membuktikan dengan orang-orang yang percaya Alkitab itu ya memang sulit. Kebenaran itu sulit, Dis. Kebenaran itu tidak bisa lawan tradisi, tidak bisa lawan politik. Makanya agama bisa masuk politik, politik bisa masuk agama. Jadi inilah, karena agama ini udah carut marut menurut saya. Jadi kembalilah kepada Alkitab. Jadi buat teman-teman semua yang Kristen, ya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Itu intinya. Baik. Ya, jadi congratulations, Dis. Gue masih tetap support lu, tapi tolong jangan melenceng-melenceng gitu. Nggak usah dibahas gitu. Ya. Oke, Dis. Oke, makasih Bang Dada. Maaf ya kelamaan ya. Gak apa-apa. Oke, makasih Bang Dada ya. Oke. Ya, itu ya intinya teman-teman, bahwa
pentingnya kita itu untuk mencari tahu kebenaran, bukan ikut-ikutan begitu. Karena ada banyak sekali orang beragama itu yang hanya ikut-ikutan begitu. Karena begini, oh ya ikutan begini. Karena begini, ya ikutan begini. Seperti itu ya. Oke. Kita kasih lanjut lagi, ada